Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Gimana kabar kalian siang ini? Baik. Masih pada semangat gak? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, siapa ketua kelasnya? Saya dulu. Oke, boleh disiapin dulu ya. Oke, teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Dian. Hari ini absennya gimana aja? Alhamdulillah masuk sekolah. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Kalau udah pada siap, Ibu berharap kalian tetap bisa memperhatikan materi pembelajaran kita hari ini. Jadi ada yang masih ingat materi minggu lalu? Saya Bu, Boleh Sabika? tentang globalisasi. Oke, globalisasi itu apa sih kemarin coba? Globalisasi itu pertukaran informasi budaya di seluruh dunia gitu Bu. Oke, betul sekali. Terima kasih Santika atas penjelasannya. Nah, melanjutkan materi minggu lalu, materi kita hari ini adalah, ada yang bisa tebak? Atau ada yang udah baca bukunya? Belum ya? Oke, jadi materi kita hari ini adalah perkembangan masyarakat digital. Nah, apa sih hubungan materi kemarin sama materi kita hari ini? Jadi, kita bisa pakai analogi globalisasi itu sebagai jalan raya. Misalnya globalisasinya jalan raya. Terus ada kota-kota. Nah, digitalisasi itu bisa kita anggap sebagai kendaraannya. Kendaraan yang membawa masyarakat. Nah, globalisasi ini dia sebagai sesuatu yang membawa seperti budaya, ide, terus juga bisa barang. Nah, terus digitalisasi ini itu kendaraan yang membawa masyarakat. Jadi dia tuh bisa mempercepat masyarakat untuk mendapatkan ide tadi, ide terus budaya dan lain-lainnya. Seperti materi kemarin, jika jalan rayanya semakin bagus, gitu kan, jalan rayanya semakin bagus, semakin luas, terus didukung sama kendaraan yang semakin canggih, jadi itu bisa membuat ide budaya dan lain-lain ini tuh sampai ke kota dengan cepat. Jadi perpindahannya itu bisa semakin cepat dan semakin mudah gitu. Nah, terkait perkembangan masyarakat digital, kan ini udah nggak asing juga ya digital di kuping kalian. Apa ada yang masih asing sama kata digital? Enggak. Nah, Ibu mau kalian sebutin satu kata yang melekat sama ini perkembangan masyarakat digital. Boleh dari yang ujung, Novel. Apa Bu? Satu kata yang melekat dengan digitalisasi. Apa? Media sosial? Boleh, media sosial. Dapat. Teknologi. Teknologi. Boleh, Pia. Ini nggak sih Bu, perkembangan media sosial? Udah. Kan udah. Udah. Internet. Internet. Lama. E-commerce. E-commerce. Oke. Boleh yang depan, Rian. Apa ya? Gadget Bu. Gadget bisa. Ketika AI. AI, oke. Alim. Ini influencer.
influencer. Sambel, sambel. Nah, ini kan banyak ya jawabannya. Kita simpan dulu ya jawaban ini. Sekarang ibu mau kalian memperhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah dua-duanya sama lagi nelpon gitu kan. Tapi ini zaman dulu dan ini zaman sekarang. Ibu pengen ada nggak dari kalian yang bisa jelasin perbedaannya? Ada? Saya Bu. Oke, boleh Alin. Perbedaannya itu ada di Ada di alat komunikasinya itu Bu. Kalau yang zaman dulu itu masih pakai kayak telepon umum yang masih harus berbayar pakai uang koin gitu kan Bu. Nah kalau itu juga cuma bisa dengar suara doang atau kayak audionya doang. Oke. Nah kalau yang di zaman sekarangnya itu teleponnya kan udah lebih canggih, gadgetnya udah lebih canggih, udah lebih mumpuni. Jadi bisa digunain buat kayak video call. Jadi nggak cuma hanya audio tapi ada visualnya juga Bu. Oke. Terima kasih Alin, jawabannya bagus sekali. Boleh tepuk tangan sekali. Nah, bener banget ya apa yang dibilang Alin. Jadi di gambar yang ini itu, yang ini zaman sekarang itu merupakan gambaran dari masyarakat digital. Seperti yang jawaban Alin sebelumnya, zaman digital ini bisa mendekatkan orang yang jauh. Contohnya nih, misalnya mungkin dari kalian ada yang pacarnya LDR lah gitu. Pasti kangen dong, kangen kan. Aduh, jauh tuh jauh jaktim ya. Nah, kalau misalnya kalian kangen kan zaman sekarang punya video call tuh bisa rekam ya. Coba gitu kalau zamannya jelas. Kalian harus ke telepon umum dulu, terus bayar masih. Nah, iya susah kan. Nah, zaman sekarang itu jadi makin gampang gitu ya. Seperti yang udah kalian sebut juga tadi ya, ini digitalisasi itu berkaitan dengan media sosial, teknologi, internet, e-commerce, gadget, AI, influencer itu benar banget. Nah, menurut Dufa dan Dufa, masyarakat digital adalah masyarakat yang berinteraksi atau melakukan berbagai aktivitas melalui perangkat elektronik dan internet. Nah, ketika kalian video call sama pacar kalian itu kan juga termasuk gitu. Oke, selanjutnya karena tadi kita udah belajar konsep perkembangan masyarakat digital, Ibu mau kalian analisis perkembangan masyarakat digital dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa pilih salah satu bidang di bawah ini, boleh ekonomi, budaya, pendidikan, atau politik. Ibu akan bagi dua kelompok, kelompok sebelah kanan dari Ibu dan kelompok sebelah kiri dari Ibu. Waktunya 10 menit. Nanti kalau udah selesai boleh perwakilan kelompok maju menjelaskan hasil diskusinya. Silakan diskusi. Jadi gini santai ya. Jadi gini santai. Tadi kan istrinya bahas apa? Digital. Itu ada dari media sosial, internet, kita pilih itu kayaknya ekonomi. Salah satu aja. Boleh ya, satu aja. Kita boleh. Ini kita lagi ngomong jangan di ya. Ini juga diajak. Oke, udah. Sudah Ibu. Udah, kelompoknya Rian udah. Sudah Bu. Oke, kalau sudah boleh perwakilan kelompoknya maju. Saya. Ya, dan kita ini hasil diskusi kalian. Satu-satu apa? Boleh? Mau duluan deh, cewek duluan. Tadi jadi kita udah berdiskusi, jadi kita ngambil salah satu ini yang dari ekonomi Bu. Nah dari diskusi tadi kita ngambil contohnya itu e-commerce atau perdagangan elektronik Bu. Nah jadi e-commerce ini adalah sebuah aktivitas pembelian dan penjualan barang atau jasa melalui internet. Nah platform e-commerce contohnya itu kayak Tokopedia, Shopee, memungkinkan konsumen untuk berbelanja secara online dari berbagai penjual di seluruh dunia Bu. Nah e-commerce ini juga memungkinkan siapa saja untuk membeli barang yang mungkin tidak tersedia di toko fisik lokal ataupun offline. Nah ini juga memberikan akses ke berbagai produk dan harga yang lebih kompetitif.
Jadi orang-orang di sekitar kita bisa lebih berleluasa memilih produk dari rumah ataupun dimanapun tanpa harus mengeluarkan ongkos untuk pergi ke offline store. Nah, dari e-commerce ini juga menciptakan peluang pekerjaan baru seperti kurir, pengelola toko online, sama content creator tuh. Jadi bisa dibilang e-commerce ini menciptakan jenis pekerjaan baru yang lebih fleksibel. Oke, bagus banget jawaban dari Bang Keren. Buat boleh sih Pak dibacakan hasil naik ke sini. Kelompok kami itu memberi tema pendidikan. Satu contoh yang kita temui sehari-hari itu seperti pembelajaran melalui Zoom dan Google Classroom. Nah, kedua platform itu memungkinkan individu untuk mengakses materi pembelajaran, mengikuti kelas, terus dan berinteraksi dengan pengajar serta sesama siswa secara virtual tanpa harus bertatap muka secara langsung. Nah, terus pembelajaran online itu mengacu pada pendidikan yang berlangsung melalui internet, melalui belajar secara online. Orang-orang tuh tetap bisa berinteraksi dengan teman sekelas dan guru mereka melalui forum diskusi, grup chat, atau video call. Hal itu dapat menciptakan komunitas belajar baru yang tidak terbatas oleh lokasi geografis. Selain itu, materi pembelajaran juga dapat dilihat berulang-ulang tanpa batas waktu. Oke, bagus sekali jawabannya. Boleh tepuk tangan dulu. Silakan duduk kembali. Terima kasih anak-anak. Bagus sekali ya hasil diskusinya. Seperti hasil diskusi kalian ya, kita bisa lihat ternyata perkembangan era digital ini berdampak ke masyarakat. Salah satunya tadi ada pekerjaan-pekerjaan baru gitu, kayak content creator, terus tadi yang disebut Alin ada influencer, terus ada tutor online juga gitu kan, kurir. Nah, bisa dilihat ya masyarakat, terus kita semua yang ada di dalam kelas ini tuh juga ternyata sangat dekat dengan internet gitu. Kita bisa dapat informasi dengan mudah, cepat, dan relatif murah gitu. Tapi perlu diperhatikan juga nih, kita yang hidup di zaman digital seperti sekarang itu, kita tuh dituntut untuk selektif dan cermat dan serta cerdas juga gitu dalam menerima dan menyebarkan informasi. Jadi ketika kalian dapat berita atau informasi dari Twitter, Instagram itu, kalian baca dulu, jangan baca highlightnya doang, jangan baca judulnya doang gitu terus langsung disebar. Tapi kalian juga harus baca dengan betul gitu, memastikan bahwa informasi itu bukan berita hoax gitu, tapi berita yang memang betul-betul berita. Oke, selanjutnya ada peluang dan tantangan yang perlu diperhatikan masyarakat era digital. Tapi yang pertama kita akan bahas peluang yang dapat dioptimalkan masyarakat. Yang pertama itu ada sistem produksi, distribusi, dan konsumsi masyarakat yang lebih efisien. Nah, efisiensi ini itu didukung juga atau mendorong peningkatan produktivitas usaha dan perkembangan layanan. Terus nomor 2 boleh dibaca Ari? Nomor 2 itu masyarakat semakin mudah dan nyaman mengakses berbagai informasi. Nah, di nomor 2 ini di era digitalisasi seperti sekarang itu menjadikan sistem dan jaringan data terintegrasi dalam jumlah besar. Contohnya seperti kalian pakai Gojek kan atau pakai Grab gitu. Di dalam satu aplikasi itu kalian bisa dapat banyak layanan. Contohnya kayak GoCar, terus GoFood, terus ada apa lagi? Gosen, terus ada apa lagi? GoClean, terus apa lagi? Gomart. Terus kalian bisa beli apa? Pulsa di situ kan? Bisa beli tiket bioskop, banyak banget gitu kan ya kan? Terus yang ketiga, masyarakat lebih inovatif. Nah, pengembangan ide ini didukung oleh akses informasi yang tadi mudah didapat, cepat, terus banyak dan relatif murah. Terus yang keempat, ada kemudahan akses informasi dan data yang mampu meningkatkan konsumsi masyarakat. Contohnya itu kayak tadi hasil diskusi kelompok kalian. Ada Tokopedia. Itu kan dia menyediakan ruang untuk UMKM gitu kan. Jadi mereka bisa menjangkau lebih banyak pelanggan tanpa harus membuka toko fisik seperti itu. Kemudian ada tantangan. Boleh dibaca dari Rian satu. Yang pertama itu mengurangi kebutuhan tenaga kerja Bu. Terus yang kedua ada masalah pengangguran, ketimpangan sosial dan kemiskinan. Yang ketiga ada usaha bidang jasa lebih berkembang dibandingkan manufaktur. Dan yang keempat ada krisis ekonomi. Oke, terima kasih Rian.
Nah, ini bisa kita lihat contohnya itu petugas tol. Dulu itu masih ada petugas tol kan. Nah, sekarang kalau kalian lihat sekarang tuh jobnya petugas tol tuh digantikan kan oleh mesin itu, mesin e-tol. Jadi kita bisa tap-tap doang. Terus yang ini masalah pengangguran, penerimaan sosial dan kemiskinan itu disebabkan oleh masyarakat yang tidak bisa mengimbang atau tidak bisa mampu bersaing pada era digital gitu, sehingga berpotensi menambah masalah ini. Oke. Nah, selanjutnya untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang perkembangan masyarakat digital, silakan kerjakan latihan ini secara berkelompok. Ini ada di buku sosiologi kalian ya, halaman 73. Itu dikerjakan berkelompok, terdiri dari 5 orang, deadline-nya itu minggu depan. Jadi dikumpulin aja lewat Google Classroom dan semua anggota kelompok harus mengumpulkan di GCR. Sebelum Ibu mengakhiri pelajaran hari ini, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Menghadirkan pelajaran hari ini dengan seksama, gitu, dengan kondusif. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat. Amin. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.